Sandal jepit abang, hilang kecemplung lubang. Hati ini senang, mari berdendang. Ora kudu seneng, sing penting kowe percaya. Ora kudu nyandeng, sing penting dadi kulino. Susah seneng bareng, ra usah podo kuwatir. Yen abot dipikir, disangga bareng ben ra kentir. Wong wedok kuwi mikire nggo ati, yen wis dadi siji, mesti iso ngrantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semuanya. Selamat datang di press conference WeTV Original Tilik The Series. Yes. Buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Tapi pertama-tama saya mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman wartawan yang sekarang udah hadir, teman-teman media yang sekarang udah hadir di sini, menyempatkan waktunya gitu. Terima kasih banyak di sela-sela mungkin sekarang lagi bersiap-siap untuk nyari takjilan ya, udah jam 3 soalnya. Oke, walaupun misalnya hari ini tuh kita bikin acaranya lewat Zoom, tapi semoga lah ya acara ini tuh tetap berjalan dengan lancar. Nanti seriesnya juga ya boleh dibilang dicintai oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Oke, selain itu juga saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat cast dan creator yang hari ini juga bergabung bersama kita. Nanti pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol. Nah, ngomong-ngomong soal tilik gitu ya. Mungkin teman-teman udah banyak banget yang penasaran sama WeTV original yang satu ini. Apalagi sama karakter Bu Tejo yang boleh dibilang tuh 2 tahun yang lalu ketika saya nonton film pendeknya gitu ya, terkaget-kaget dengan ini kayaknya mewakili kejulidan ibu-ibu Indonesia gitu ya. Jadi Bu Tejo ini adalah boleh dibilang maskot ibu-ibu yang julid di Indonesia. Nah, karena film pendeknya ini boleh dibilang menuai kesuksesan, trending banget di Twitter dan di YouTube, akhirnya ini juga salah satu alasan kenapa series ini atau film ini dijadikan series dalam bentuk yang panjang gitu ya, dan bisa dinikmati di WeTV. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian penasaran dengan kapan series ini akan dirilis, WeTV Original Tilik The Series ini akan tayang tanggal 31 Maret, eksklusif di WeTV, tayangnya setiap hari Jumat jam 6 sore alias jam 8 jam 18 waktu Indonesia Barat, gitu kurang lebih. Nah, kalau misalnya di film pendeknya ini Bu Tejo ini menggosipkan orang, di sini di seriesnya ini malah Bu Tejo ini malah digosipkan banyak orang ya. Banyak banget kan. Tadi ada yang rondo lah, ada apa gitu kan ya. Jadi banyak hal sekali di sini yang membuat boleh dibilang menguji kesabarannya Bu Tejo gitu ya. Ngomong-ngomong, di sini juga di series ini juga akan menceritakan bagaimana Pak Tejo ini mencalonkan untuk menjadi lurah dan katanya diduga berselingkuh. Selain itu juga perkembangan ceritanya adalah bagaimana nanti Pak Tejo dan Bu Tejo menghadapi satu sosok yang tadi pegang senapan tuh ada Pak Hartono yang dia tuh adalah seorang politikus licik, rakus, juga kejam gitu ya. Jadi mereka akan berhadapan dengan villainnya, boleh dibilang gitu ya, itu adalah Pak Hartono. Nah, di sini akan kita lihat gitu ya, di series ini kita akan lihat bagaimana Bu Tejo struggle menghadapi Pak Hartono, bagaimana dia menghandle keluarganya yang notabene adalah Pak Tejo juga nggak mau kalah sama Pak Hartono. Bagaimana Bu Tejo ini
membantu Pak Hartono gitu kan ya, mewujudkan cita-citanya, yang membuat hubungan mereka berdua sebagai suami istri itu jadi semakin runyam aja gitu. Di sisi lain keluarga, ternyata Bu Tejo kalau di film pendeknya ini Bu Tejo tidak digambarkan punya anak gitu ya. Di sini digambarkan Bu Tejo itu punya 2 anak, dan 2 anaknya juga bikin Bu Tejo tambah pusing juga ya. Jadi komplit semuanya di sini, ceritanya ada tentang family, bagaimana mencapai cita-cita, woman empowerment gitu ya. Banyak hal-hal menarik yang bisa dikulik kalau misalnya kalian tonton series yang satu ini. Nah, ngomong-ngomong, sekarang saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkenalan dengan orang-orang di balik layar dan di depan layar gitu, siapa aja orang-orang yang berhasil membawa ini dari yang tadinya mediumnya adalah di YouTube gitu, yang Anda tonton di sana film pendek, menjadi satu buah series yang bisa dinikmati ditonton nanti tanggal 31 Maret. Jadi saya akan meminta teman-teman semuanya, orang-orang yang terlibat dalam produksi ini, silahkan monggo dinyalain dulu kameranya untuk kita perkenalkan satu persatu ya nanti ya. Semuanya udah hadir. Saya akan langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah welcome speech dulu kali ya dari Bu Leslie selaku Bu Leslie Simpson selaku eksekutif produser country head dari WTV dan iFlix Indonesia. Monggo Bu, dipersilahkan. Terima kasih kehadirannya semua. Senang sekali karena WTV Original Tilik Series ini akan tayang di WTV mulai hari Jumat ini jam 6 sore dan akan terus menghibur masyarakat Indonesia setiap hari Jumat. Juga kepada semua yang hadir hari ini, terima kasih kepada MD Pictures, MD Entertainment, juga dukungannya terhadap WTV selama ini, juga kepada Mas Agung dan teman-teman dari Privacana, supaya produksinya sukses, bisa memecahkan banyak sekali rekor-rekor yang sebelumnya udah ada. Mari kita pecahkan lebih luar biasa lagi melalui WTV, karena kami jaringannya akan global dan semoga akan bisa diterima juga di banyak negara. Semoga menghibur masyarakat Indonesia. Kami himbau untuk tidak menonton melalui bajakan, karena di WTV ditonton gratis. Setiap minggunya, setiap hari Jumat, jam 6 itu akan kami tayangkan secara gratis. Tentunya buat yang berlangganan jadinya nggak ada jeda iklan dan juga bisa nonton lebih awal dari yang lainnya, tetapi akan bisa nonton sampai tamat gratis. Begitu. Jadi tolong didukung, tolong dibantu download aplikasi WTV-nya dan ditonton, dan segera kami akan tayang Jumat ini. Doakan supaya lancar. Terima kasih. Dan yang sudah memberikan sambutan, boleh dibilang begitu ya. Terima kasih banyak Mbak. Yang pasti yang pertama tadi katanya jangan lupa nonton setiap hari Jumat jam 6 sore. Dan jangan lupa jangan nonton bajakan, itu yang paling penting teman-teman semuanya. Please, jangan nonton bajakan, nontonnya di platform yang resmi. Gitu. Well, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk Bu Astrid Surya Tenggara selaku Chief Marketing Officer MD Entertainment memberikan sambutan. Monggo, silakan Bu Astrid. Halo semuanya, thank you so much, especially untuk Ibu Leslie Simpson, Country Head, Executive Producer, dan juga Country Head dari WTV and iFlix Indonesia. And sangat-sangat senang sekali karena akhirnya WTV Original Tilik dan Series akan segera tayang. Dan hari ini kita akan berkumpul bersama ini untuk menceritakan sedikit, ngobrol-ngobrol sama creators and cast tentang Tilik the Series. Senang banget karena bersama dengan teman-teman media yang telah menyempatkan hadir, ngabuburit bersama kita, Tilik the Series, WTV Original Tilik the Series. Di Entertainment senang sekali bisa bekerja sama dengan Ravachana Films untuk akhirnya nih bersama the original writer dari film pendeknya Mas Bacap, terus juga dengan Mbak Vanis, Mas Agung yang juga menulis the WTV Original Tilik the Series, akhirnya bisa menyajikan Tilik the Series secara global. Karena kita bekerja sama dengan dirilisnya WTV Original the Series. Nah,
Kemudian kita juga senang sekali pada sore hari ini karena kita akan bertemu dengan Bu Tejo, Pak Tejo, Yuning, Yutri, Mbak Tari. Nah, pada sore hari ini para media kita akan bisa berinteraksi sejenak, nanti bisa Q&A, bisa ngobrol, dan kita bisa lihat bagaimana sebuah culture fenomenal di Indonesia, film pendek yang sungguh viral itu akan dibawa bersama dengan WeTV ke dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan MD Entertainment is privileged to work with Rafa Chana and also with WeTV Indonesia to be able to bring Tilik the series to the world. Thank you so much. Thank you so much Bu Astrid for your speech. Wah, ini dia. Terima kasih banyak sekali lagi matur nuwun. Selanjutnya hadirin sekalian, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini yang punya hajat sebetulnya. Ini adalah teman-teman kreator yang sudah boleh dibilang berusaha dengan sangat gitu ya di masa-masa pandemi. Mereka bergulat dengan berbagai pembatasan gitu, akhirnya membawa Tilik ini menjadi tontonan series yang insya Allah akan menjadi sangat TOP BGP gitu ya. Saya akan persilahkan Mas Agung, Mas Bagus, dan Mbak Vanis untuk sedikit lah ya sharing tentang WeTV Original Tilik The Series. Monggo, silakan Mas. Terima kasih Mas. Sebelumnya di sini aku sama Vanis dan sama Mas Bagus, kita satu tempat sebetulnya, cuma Mas Bagus ada di sana ya, Mas Bacok paling. Nanti kita bisa ngobrol bareng. Yang jelas aku untuk membuka ya, terima kasih banyak juga tadi Mbak Leslie sama Mbak Astrid sudah menyampaikan. Aku juga perlu menyampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Mbak Leslie selaku WeTV dan teman-teman yang ada di WeTV, Mbak Astrid, Mas Mahran, Pak Karan, Pak Manots, semua jajaran MD, dan tentunya teman-teman Rafa Chana Films, yang produser kami, Elena Rosmaisara. Terima kasih banyak atas kerjasama ini. Kemudian akhirnya kami yang memulai semua ini dari film pendek dan masih membawa semangat yang sama, kemudian bisa menjadi sebuah series panjang dengan waktu yang nggak cukup pendek bagi kami, dan dengan waktu yang benar-benar kami persiapkan tentunya, dan kami juga cukup selektif untuk membuat kerjasama ini dan kira-kira mana yang tepat untuk kami, dan akhirnya kami memutuskan bekerja sama dengan WeTV dan MD gitu. Semoga ini menjadi kerjasama yang luar biasa tentunya. Amin. Dan ya kalau ngomongin series ini bercerita tentang apa, rasanya saya akan melempar ini ke Mas Bagus dan Vanis ya selaku head penulisnya. Silahkan nanti saya menambahkan aja dari sisi penyutradaraan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebenarnya memang Tilik The Series ini pantikannya adalah dari cerita film pendek yang ditulis oleh Mas Bagus Bajab Sumartono gitu. Dan ketika kami punya kesempatan bekerja sama dengan MD dan WeTV, kami cukup beruntung karena diberikan ruang eksplorasi yang cukup luas untuk akhirnya membuat sesuatu yang yang familiar dengan kami gitu. Kami familiar dengan apa yang terjadi di desa, apa yang terjadi di sekitar kami gitu, karena kebetulan juga kami berkarya semuanya full dari Yogyakarta gitu, dan teman-teman yang terlibat di series ini juga semuanya memang aktor-aktor Yogyakarta, lalu juga kru-krunya juga teman-teman yang ada di Yogyakarta gitu. Dan di Tilik The Series ini kami pengen menyuguhkan bagaimana kehidupan atau dilema yang dihadapi oleh sekelompok orang di satu desa namanya Desa Karangwaru, yang akan menghadapi bursa pencalonan kepala desa gitu. Nah, kebetulan di film pendeknya, teman-teman jika masih ingat, semoga masih ingat, di film pendeknya banyak ibu-ibu yang ngomongin Bu Tejo bahwa Pak Tejo mau maju lurah ya gitu. Nah, pantikannya dari sana gitu. Lalu Mas Bacep memiliki story idea tentang bagaimana jika sebuah keluarga dihadapkan, dan khususnya seorang perempuan dihadapkan pada situasi di mana dia harus memilih, dia harus menimbang apa yang bisa dia menangkan dari perannya dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang tokoh yang disegani di masyarakat gitu. Mas Bacep bisa menambahkan bagaimana original idenya itu akhirnya dikembangkan gitu. Silakan Mas Bacep.
Silakan. Oke. Jadi memang ini yang sedari awal, bahkan sebelum series ini memang ketertarikan saya mengamati ibu-ibu ya yang punya banyak sekali tugas dan kemampuan multitaskingnya yang itu membuat saya itu memang terkagum-kagum. Jadi setelah Tilik ini viral pun tinggal meneruskan bahwa tidak hanya berhenti di figur Butejo saja ya sebenarnya, tapi banyak perempuan yang saya jumpai itu kemampuan multitaskingnya itu luar biasa. Yang ini akhirnya akan jadi value ya dari film ini, bukan multitasking ini jadi apa ya, semacam ledekan atau olok-olok, tapi justru memang ya begini situasi yang sehari-hari kami temui itu. Nggak cuma saya tapi juga mungkin teman-teman yang lain juga. Itu aja mungkin. Oh, oke. Kalau gitu Mas Bacep. Ngomong-ngomong aku boleh tanya sedikit ya. Mas Agung, ini syutingnya apa ada perbedaan kalau syuting film pendek dengan syuting series nih Mas? Ya, kalau secara syuting, secara treatment semuanya tentu beda banget ya Mas. Kami syuting film pendek Tilik itu 4 hari, sementara series ini di syuting kurang lebih sekitar 24 hari. Itu aja proses syutingnya sudah sepanjang itu. Lalu kemudian cast, kalau di film pendek kita fokusnya hanya di truk, lalu di perjalanan mereka, sementara di series ini semuanya banyak cast baru, ceritanya juga lebar. Lalu kemudian kalau di film pendek kita melihat sosok Butejo yang mungkin banyak teman-teman bilang julid, tapi di sini akhir nanti kita akan mengetahui sosok Butejo ini sebetulnya gimana sih seorang Butejo dan kenapa sih dia julid gitu. Apakah kejulitannya ini punya motivasi atau sebetulnya emang orang yang julid aja gitu. Nah, ini nanti di series ini akan terbuka layer-layer itu. Lalu kemudian kita juga melihat yang tadi sempat dinotis sama Fani sama Mas Bacuk juga bahwa Butejo di sini adalah ya sosok manusia. Dia mungkin selama ini banyak mengkritisi orang, tapi bukan berarti dia nggak bisa dikritisi oleh seseorang juga. Dan ketika dia banyak mengalami peristiwa yang dia kritisi dan begitu ada peristiwa yang terjadi di dirinya, ya tentunya juga dia tidak bisa mengontrol situasi di sekitarnya. Nah itu juga yang akan kita lihat nanti di series ini. Lalu kalau dibilang tadi treatment syutingnya seperti apa, tapi yang jelas semangat kami membuat film pendek dan semangat kami membuat series ini itu sama benang merahnya. Itu yang coba kami jaga terus sampai kapanpun sih. Dan semoga ketika kami membuatnya dari hati ya, insya Allah nanti penontonnya juga bisa membuat kami juga tergetar dari hati-hati mereka. Amin. Amin. Begitu Mas. Mbak Fani sama ini Mbak Fani ke Mas Bacep nih, saya mau tanya sedikit aja ini. Ini tuh kalau di timeline gitu ya Mas, ya Mbak Mas, ini tuh sebetulnya timeline ini seberapa jauh dari film pendeknya Mbak? Film pendeknya itu berjalan dulu, lalu seriesnya berjalan. Jadi sebenarnya di tahun yang sama gitu. Mungkin Mas Bacep bisa nambahin karena memang ada establish waktu yang kami tentukan itu sebelum pandemi gitu. Ya. Mas Bacep mau nambahin? Okay. Ya, memang seperti itu, Pak. Memang ya taruh aja misalnya dunia Tilik yang di film pendek itu tahun 2018, ya untuk yang series ini ya juga di tahun 2018. Oh, jadi ya sebelum berdekatan gitu ya Mas. Ya. Oke, kalau gitu saya pikir itu sudah memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman media yang sekarang sudah bergabung. Nah, saya akan lanjut. Terima kasih banyak Mas Agung, Mbak Fani sama Mas Bacep. Terima kasih banyak. Saya sekarang mau lanjut ke teman-teman yang boleh dibilang cast luar biasa ini yang membuat seriesnya menjadi sangat-sangat hidup. Bisa ngasih kalian humor yang sangat segar sampai ketegangan yang luar biasa gitu ya. Karena ini ada hubungannya dengan pemilihan kepala desa gitu kan ya. Jadi kita berharap-harap nanti nontonnya pastinya gitu ya siapa yang akan menang gitu. Kita
akan berkenalan dulu satu persatu nih, karena kemarin mungkin di film pendeknya ada beberapa karakter yang nggak ada gitu ya. Sekarang di sini lebih komplit, ada Pak Hartono, ada Tar dan macam-macam. Siapakah mereka, kita akan ulik bersama-sama. Inilah dia cast dari WTV Original Tilik The Series. Yuk kita mulai perkenalan dari nomor 1. Ini pastinya kita kenalan dulu sama karakter Bu Tejo. Halo Mbak Siti Fauzia. Bagaimana kabarnya Mbak Siti? Monggo dinyalain kameranya dan Selamat mikrofonnya. sore. Selamat sore Mbak menjelang Siti. berbuka puasa. Belum Mbak. Oh belum ya? Belum. Loh kok wes buka? Belum berbuka. Mbak Siti, di sini Ya. masih berperan sebagai Bu Tejo. Masih kayaknya. Duh, gimana tuh lanjut. Kok kayaknya tuh? Tapi ngomong-ngomong, sampean di sini masih julid apa enggak, Mak? Sulit nggak ya? Sulit nggak Mas Agung? Mah tak apa kak gitu lu. Bukan Sebenarnya julid, tuh- Oji, tapi kritis Apa? ya. Itu sebenarnya bahasa yang lebih tepat gitu. Kalau julid itu kan sebenarnya berdekatan sama satu apa tuh namanya satu sifat namanya haters gitu loh. Nah kalau kritis itu lebih apa ya? Lebih ada konotasi positifnya gitu karena kemudian sebetulnya Bu Tejo ini nggak cuman apa jadi haters itu tadi yang apa berlaku untuk motivasinya itu membenci gitu loh. Nah, kalau Bu Tejo ini mengkritisi sebetulnya. Nah, itu bedanya itu di situ. Bu Tejo ini kritis kudu julid gitu. Itu kan Mbak Fanis ya. Jadi harus diluruskan ya, Bu Tejo ini kritis, bukan julid. Dan katanya ini Bu Tejo ini solutif gitu ya. Itu yang jadi tagline dari keseluruhan series yang sekarang Bu Tejo itu nggak julid tok, tapi solutif gitu, memberikan solusi-solusi. Apakah betul gitu, Mbak? Selama series ini nanti Bu Tejo akan banyak memberi solusi-solusi kepada ya suaminya yang mau mencalonkan gitu kan ya, kepada warga-warga gitu. Boleh bocorin dikit, Mbak? Menariknya di sini memang di series ini tuh Bu Tejo kemudian dihadirkan nggak cuman individu gitu loh, berdiri sendiri. Tapi bahwa dia seorang yang punya keluarga, kehidupan pribadi, jadi tidak hanya apa tuh namanya personnya dikenal itu enggak, tapi juga sekelilingnya gitu. Nah, kalau aku melihatnya bahwa ketika kamu mau apa tuh namanya memberikan solusi gitu, bersikap solutif gitu, itu sebenarnya diwiwiti ya, bahasa Jawa itu dimulai dari diri sendiri. Prinsipnya itu kan itu. Nah, ketegangannya itu di situ. Jadi kalau si Bu Tejo ini problemnya atau permasalahannya di series ini adalah berada di dalam keluarganya dulu gitu. Masalahnya itu berada di dalam keluarganya dulu. Dimulai dari si Pak Tejo yang obsesi sekali sebetulnya kepengen jadi kepala desa ya. Laki-laki itu kan suka kayak gitu ya. Aku tadi untuk membuktikan kan ya. Iya, sebenarnya pembuktian diri kan prinsipnya itu. Nah, ini kayaknya agak apa tuh namanya agak geser gitu, agak ada yang geser gitu antara laki-laki sama perempuan itu kan. Aku sih ngelihatnya memang banyak kemudian yang terjadi perbedaan gitu loh. Terjadi perbedaan secara visi dan misi. Nah itu jadi kompleks banget. Jadi, awalnya adalah si Bu Tejo ini berdiri sebagai seorang istri, kemudian dia juga seorang ibu. Lalu kemudian ternyata nanti nih kejutannya adalah ternyata si Bu Tejo ini memang apa ya istilahnya tuh punya cita-cita yang besar gitu. Bahwa dia tuh pengen apa? Pengen melihat lingkungannya itu juga maju gitu loh. Lingkungannya itu juga hidup dalam situasi yang sejahtera gitu loh. Nah, kurang lebih sih sebenarnya itu. Nanti kalau tak ceritain semua spoiler gitu. Nah, waktu ngobrol sama Mas jangan makanya jadi waktu ngobrol tapi sama yang pasti berarti sama di sini tuh Anis gitu. Nah, itu tuh lebih karena aku nguliknya apa kemudian yang melatar belakangi mereka untuk menulis ini gitu.
kalau tadi disebutin sama Masnya adalah ini empowering moment, bentuk dari empowering moment, menurutku iya. Karena kemudian kan waktu ditilik film pendeknya itu kan banyak yang mengkritisi bahwa ini karya yang agak milgis gitu loh. Jadi seperti punya latar belakang untuk mau menjelekkan nilai perempuan gitu. Padahal sebetulnya enggak. Nah, di sini kemudian tilik series ini menjadi wadah untuk memperlihatkan bahwa bukan itu tujuannya. Nah, itu menarik. Jadi gitu. Ini tipis-tipis tak bagi aja. Itu Mas. Oke. Ini berarti boleh dibilang ini adalah jawaban dari kalau film pendek kan mungkin komunikasinya terbatas gitu ya. Kalau ditilik ditilik di series ini komunikasinya bisa lebih lebar, lebih luas karena durasinya lebih panjang. Semoga ini menjawab gitu, oke? Betul Baik sekali. kalau gitu. Mbak Siti, terima kasih banyak sudah bergabung. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama teman-teman media. Selanjutnya ada Mbak Putri Manjo sebagai Putri. Wis terkenal nemen lah iki. Mbak Putri, halo. Selamat bergabung Mbak Putri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh ya Allah, panglingi loh sampai niki Mbak Putri. Oh gitu ya. Apa saya harus pakai kerudung ini supaya tidak pangling? Nggak usah, nggak apa-apa. Mbak Putri, boleh cerita dikit tentang kesampean di sini? Oke. Jadi secara garis besar aja nih ya. Secara garis besar tuh sebenarnya Yutri ini sebenarnya nggak beda dari karakter di film pendek sebelumnya, di Tilik yang short movie. Di sini malah dia lebih bestian nih sama Bu Tejo gitu kan. Dan di sini sebenarnya gimana ya? Kalau perspektif orang banyak, penilaian orang banyak itu setiap kali ketemu sama saya selalu bilang, oh ini ya yang suka ngompor-ngomporin Bu Tejo katanya gitu. Sebenarnya nggak ngompor-ngomporin, kita cuma satu visi misi aja gitu. Gitu, kita cuma memang kita punya kedekatan secara emosional. Besti ya. Kita punya kedekatan secara emosional dan juga kita punya kedekatan secara pemikiran gitu, secara sudut pandang gitu. Jadi semacam kita tuh bisa menjembatani satu sama lain. Misalnya Bu Tejo tuh butuh misalnya Bu Tejo itu pengen melakukan sesuatu gitu, aku selalu bisa menjembatani itu dan aku selalu bisa memberikan support secara mental gitu. Bisa Bu, ayo bisa, bagus. selalu bisa. Ini jangan panjang-panjang Mas, gini aja. Nah, gitu. Oh iya. Oke. Gitu. Jadi kalau dibilang karakter sebenarnya Yutri ini lebih kalau dari sudut pandang aku lebih menggambarkan bagaimana karakter seorang sahabat atau seorang teman dekat dari Bu Tejo yang bisa memfasilitasi segala keluh kesah dan juga mungkin secara emosional gitu seorang Bu Tejo gitu kan. Karena kan di sini dia sengit banget nih persaingannya nih sama sama Pak Hartono gitu kan. Betul, sama Pak Hartono gitu. Nah, di sini sebenarnya tidak ngompor-ngomporin ya, sebenarnya tidak ngompor, bukan sebagai kompor atau bukan sebagai orang yang suka manas-manasin gitu. Tapi memang di sini kita melihat aku sendiri ya secara pribadi maksudnya melihat Yutri ini melihat seorang Bu Tejo yang punya ambisi, yang punya obsesi, ya dia akan mendukung itu gitu. Dalam arti ini adalah satu hal yang baik ya, kenapa nggak harus didukung gitu. Ya. Kalau di sini kan boleh dibilang gitu ya, Yutri ini kan lebih lebar gitu ya kalau sekarang kan ya. Kalau dulu kan di atas truk gitu kan secara setting dan juga pergerakannya nggak begitu banyak gitu. Sekarang tuh kelihatannya persiapannya gimana tuh Mbak Putri waktu mempersiapkan untuk series ini?
Yang pasti persiapannya secara mental dan fisik ya, itu penting banget ya. Karena kan emang seperti yang tadi Mbak Vanis dan juga Mas Agung sampaikan bahwa jangka atau rentang waktu syuting tilik sekarang, tilik series dengan tilik yang film pendek itu kan sangat-sangat panjang ya Mas ya. Gitu. Jadi yang kemarin 4 hari, yang sekarang harus selama 24 hari gitu. Mungkin masing-masing cast juga punya porsi yang berbeda-beda gitu. Cuman secara kalau secara mental mungkin kita lebih ke persiapannya adalah banyakin ngobrol dan juga banyakin membaca dialog yang memang udah atau skrip ya yang udah diberikan ke kita. Untungnya adalah di luar dari proses syuting ini ada beberapa karena memang kita satu kota ya di Jogja gitu, kita memang sudah punya bonding gitu satu sama lain. Kayak misalnya saya sama Mbak Ozi, Mami Brilin yang sebelum-sebelumnya udah emang pernah syuting bareng di tilik short movie, film pendek gitu, dan sekarang diketemukan lagi, kemudian bertemu dengan beberapa cast lainnya yang memang juga sebelum tilik kita juga sudah punya bonding yang cukup baik gitu. Kayak misalnya saya sama Aryuda meskipun saya nggak ada adegan yang intens dengan dia, cuman kan kalau di lokasi syuting itu kan kita memang harus menghidupkan suasana ya Mas ya, supaya tidak boring gitu. Supaya nggak lemes gitu. Nah kadang saya juga sama Kipli, nah panggilan gantengnya Mas Aryo Davasya ini sama Kipli kadang suka ya bercanda-bercanda, kemudian sama Mami Brilin juga suka curhat, sama Mbak Ozi juga begitu. Kemudian kalau untuk fisiknya yang pasti ya sebagaimana mestinya seorang ini aja pekerja seni gitu kan, ya harus tidur yang cukup, memanfaatkan waktu yang cukup untuk istirahat di lokasi maupun di rumah ketika sudah kembali setelah kembali syuting gitu. Tapi kalau memang terkait dengan teknis dan materi-materi yang diberikan, kita pasti selalu kayak misalnya saya dan Mbak Ozi itu selalu dan Mami Brilin juga dan beberapa aktor lainnya gitu, mungkin saya kadang kalau misal untuk mempersiapkan take berikutnya gitu, kadang kita suka janjian dulu nih, ini enaknya diapain ya gitu, ini enaknya diolah seperti apa ya gitu. Karena kan ini nggak cuma tentang kita aja gitu, tapi kan juga tentang semua orang yang nanti akan menikmati tilik di series itu. Oke, Mbak Putri, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya saya mau ke Mami Brili. Tadi panggilannya gitu ya, Mami Brili. Mbak Briana Desi Arvira. Halo, selamat sore. Mbak Brili kok dipanggilnya Mami Brili ini kenapa toh Mbak? Ya kan maminya satu, anaknya banyak Mas. Karena emang saya di antara 3 ini memang paling tua saya dimamikan gitu. Soalnya kayaknya kalau Bunda atau Umi gitu kayak nggak cocok gitu ya. Kayaknya lebih nyaman mami gitu ya. Iya Unyi sama Mbak Ozi itu kayak lebih nyaman mami. Kipli juga, Mas Agung juga manggilnya mami. Manggilnya mami. Jadi maminya di tempat syuting ini sampean ya Mbak Brili ya? Iya, tapi mami yang baik loh ya, nggak yang tanda kutip ya. Oke, Mbak Brili di sini berperan sebagai Yukning. Yukning ini kelihatannya kelihatannya di sini tuh kayaknya kok berseteru terus sama Bu Tejo. Ini seterunya sejauh apa nanti ini Yukning? Sebenarnya itu karena dia ini ya. Jadi Yuning itu kan kalau yang di short movie gitu kan dia memang orang yang sangat positif gitu ya, orang yang keibuan, yang lembut gitu. Tapi ternyata di series ini dia tetap manusia biasa gitu, yang punya ambisi, itu punya obsesi tersendiri untuk dirinya sendiri gitu, untuk pengen menjadi ketua BUMDes gitu. Jadi di sini tuh memang kelihatan banget kayak nggak seneng gitu karena sama Bu Tejo ya, mungkin karena dia iri juga ya, dari segi ekonominya dia juga lebih di bawahnya Bu Tejo, terus apa-apa itu semuanya selalu Bu Tejo gitu. Akhirnya kita menjadi punya 2 kubu gitu loh, yang kubu pro Bu Tejo dan pro Yuning gitu loh.
Jadi intinya tuh memang di sini tuh ada perubahan karakter sih sebetulnya. Jadi sebaik-baiknya Yuning itu ternyata ya dia tetap manusia biasa gitu. Ya, menarik ya. Ini patut untuk ditunggu gitu kalau boleh. Iya, harus banget biar Mami pada Brili, penasaran. terima kasih. Ya. Kita nanti ngobrol lagi. Iya. Udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media, nanti mungkin bisa bantu jawab juga ya, Mami. Selanjutnya kita akan masuk ke Mas Seteng saja sebagai Pak Hartono. Boleh dibilang Mas Seteng ini adalah karakter baru gitu ya. Kalau saya lihat sih karakter baru di series ini. Mas Seteng. Ya, ketika saya dipercaya untuk ikut di series ini, saya seperti mendapat anugerah. Karena siapa yang nggak tahu garapan Mas Agung ini ya, short movie-nya Tilik yang versi pendeknya itu sangat legend, fenomenal, adegannya naik truk, bla bla bla, Mas Bacep keren. Nah, maka ketika saya dipercaya untuk ikut masuk di series ini dan dilalahnya itu menjadi tokoh baru, janjiannya itu antara berat dan nggak berat. Mas Agung kan ini makhluknya. Berat nggak berat ya, satu tokoh baru, jadi dia harus memprofil dirikan dengan jelas, masuk di sebuah frame yang sudah begitu jadi. Orang kan ingatannya masih di Tilik yang short movie itu, sehingga ketika muncul oleh Mas Bajib dinamakan, kok namanya kok ya unik gitu ya, Pak Hartono gitu loh. Jadi, ya oke. Akhirnya saya masuk dengan beban gitu ya. Saya harus masuk ke satu hal yang sudah jadi. Kemudian saya harus menjadikan diri saya, Pak Hartono itu menjadi sesuatu, menjadi seseorang, bahwa saya tidak akan ke cerita yang enggak bocor gitu. Intinya bagaimana saya bersiap diri untuk berhadapan melawan itu Bu Siti Fauzia ya. Mami terus Putri Manju, ya Allah, Putri Manju, halo ya Allah, Nah, saya harus bersiap untuk itu, sehingga mau tidak mau saya tidak ngomong soal kesulitan, tapi kalau saya masuk dalam satu yang sudah jadi dan berhadapan dengan para tokoh yang sudah legend ini, saya nggak punya kiat dan saya tidak berusaha untuk bisa menjadi partner mereka, kan saya nggak enak banget sama beliau ini gitu. Maka saya menyiapkan diri betul untuk itu. Oke. Kalau begitu ya dimengerti, Mas Seteng, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Saya mau ke Mas Ibnu. Mas Ibnu di sini sebagai ini karakter baru juga, tapi sebetulnya ini dekat sekali dengan Bu Tejo karena Mas Ibnu ini berperan sebagai Pak Tejo. Monggo Mas Ibnu diceritakan sedikit tentang karakter ini. Ya, Pak Tejo itu kan sebenarnya lelaki yang beruntung sebenarnya, karena dapat istri Bu Tejo. Terus kalau ngomongin karakternya ya dia sangat keras kepala, dia maunya sendiri, dan akhirnya dia nggak punya teman sebenarnya Pak Tejo itu. Di keluarga dia nggak dicintai, di keluarga juga dicintai kalau di keluarga, tapi putus-putus Mas Ibnu sampean, tapi nggak apa-apa. Saya sudah mendapatkan informasinya. Kalau saya ulang nih ke teman-teman, iya agak putus-putus, tapi informasinya sudah saya dapat ini. Kalau saya boleh ulang gitu ya, bahwasanya Pak Tejo ini adalah lelaki beruntung, boleh dibilang gitu ya. Tadi kalau kata sampean Mas Ibnu, lelaki beruntung karena ya dia menikahi Bu Tejo. Bu Tejo ini adalah wanita yang yaitu tadi, yang solutif, yang kritis gitu ya. Cuman kelihatannya ada pada tahapan tertentu ada
boleh dibilang ada konflik antara Pak Tejo dengan Bu Tejo yang membuat Pak Tejo ini boleh dibilang mutung gitu ya, sehingga akhirnya egonya kalau egonya tersentuh gitu ya, kecuil egonya, jadi akhirnya dia ngambek gitu ya, kurang lebih gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ibnu. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya saya mau menyapa Mas Jamaluddin Latif. Ini juga adalah karakter baru di Tilik kelihatannya, alias Kotrek. Selamat sore, Mas. Mas Jamal, piye kabare Mas? Baik, kabar baik. Sekarang brewoknya tambah banyak Mas. Biar serem. Oh, biar serem Mas. Mas Jamal, monggo diceritain karakter Kotrek ini seperti apa? Ya, yang pertama saya senang sekali ya ketika Mas Wahyu menghubungi saya terus bisa untuk gabung di karya ini, dan begitu saya dapat dia cerita juga bahwa ini beda sama yang film pendeknya dan ada banyak karakter baru, dan salah satunya tokoh yang saya mainkan ini si Kotrek gitu. Tadinya saya bingung juga, ini tokoh apa ini gitu kan awalnya. Kalau yang dulu kan juga ada supir truk juga nih. Ini siapanya lagi nih gitu. Terus setelah dipelajari ternyata oh gitu. Oke. Jadi paham gitu duduk perkaranya gitu. Duduk perkaranya. Nah, dari sana kemudian tokoh ini cukup menarik juga karena apa ya, tokoh menurutku tokoh ini dia tidak berpihak di mana-mana sesungguhnya. Cuman dia membela lingkungannya, dia membela kampungnya. Dia pingin kampungnya itu baik, pingin kampungnya itu terlepas dari intrik-intrik politik pemilihan gitulah. Karena dia tokoh yang kumainkan ini si Kotrek ini kan apa ya, mantan ketua Karang Taruna begitu. Jadi dia kayaknya punya katanya nggak rela lah kalau kampungnya itu jadi amburadul, jadi banyak kisruh, banyak bertengkar warganya karena pilihan Wilkades gitu-gitulah. Jadi ini tokoh yang cukup menarik sih menurut saya. Oke. Jadi tokoh ini adalah tokoh yang nantinya akan mengarahkan moral penonton agar ini loh jalan yang terbaik ini yang seperti ini gitu. Ketua kartun Karang Taruna. Oke, terima kasih banyak Mas Jamal. Saya lanjut ke Mas Aryuda, Mas Yuda sebagai Nopek. Mas Yuda, ini mana ya Mas Yuda ya? Oh ini dia. Mas Yuda silakan mikrofonnya dinyalain. Mas Yuda, apa kabar Mas? Cek. Waduh, kacamatanya udah ganti lagi Mas. Cek. Oh, udah Mas, udah kedengeran Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sampean disuruh siapa ini pakai kacamata kayak gini Mas? Nah, apa biar nggak kelihatan, biasanya kan orang nggak puasa bisa kelihatan dari sorot matanya, jadi saya tutup. Oke, Mas Yuda, monggo dijelaskan sedikit boleh soal Nopek nih, karakternya ini seperti apa? Nopek itu pemuda Karang Taruna, ketua Karang Taruna, terus sohibnya Kang Kotrek. Nah, Kang Kotrek dan juga pastinya Kang Kotrek gitu. Jadi kemana-mana ngangkut akhir, ngangkut galon, ngangkut LPG, semua pokoknya ngikut Kang Kotrek sama Kotrek begitu. Ketua Karang Taruna dan punya anggota Karang Taruna. Gitu. Jadi begitu Mas. Oh oke. Jadi di sini ini sampean nanti berkonflik apa sampean sebagai comedic relief aja apa ada konflik-konflik dengan banyak orang juga sampean Mas? Semua saya konflikin nanti sama Nopek, bikin konflik pokoknya. Oh gitu. Oke. Gitu pokoknya. Pokoknya Minggol Karang Taruna konflik gitu Mas. Oke, kita tungguin lah pokoknya.
Oke, kita tungguin nanti bagaimana sampean berkonflik dengan banyak orang di sana ya. Ribut tok isinya berarti ya. Ini. Oke, Mas Yuda, terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Mbak Diah Novia. Ini karakter baru juga sebagai tari di sini. Mbak Diah. Halo. Halo Mbak Diah. Aduh, Mbak Diah nih, Ra. Gimana kabarnya Mbak Diah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Mbak Diah, ini kan di sini kabarnya kamu nih bukan hanya sebagai berperan sebagai tari di sini, tapi juga kamu juga menyanyikan original soundtrack Tilik The Series. Betul. Oke, pertama-tama cerita dulu sedikit soal tari ini siapa ini boleh? Iya, Tari ini sebenarnya di sini tokoh baru ya, yang mungkin aku sempat lihat di komentar itu dikiranya menggantikan sosok Dian gitu ya. Tapi ternyata di sini ketaman Asmoronya si Tari itu beda dengan Dian nanti, gitu. Okay. Dan di sini Tari itu sebenarnya adalah ponakannya dari Pak Tejo, cuman karena Pak Tejonya tuh orangnya mutungan ya, jadi tetap Bu Tejo yang tari pro gitulah pokoknya. Pokoknya di sini sisi ketaman Asmoro, sisi cintanya si Tari itu memang menonjol di Tilik ini gitu. Oh, ini jadi romance-nya nih. Ini Betul. couple, ini best couple-nya Tilik nih akan jadi Mbak Tari dengan siapakah gerangan? Oh, nanti nonton aja. Iya, betul. Kalau soal original soundtrack nih, judulnya katanya Sendal Jepit Abang. Boleh cerita sedikit juga soal soundtracknya ini, Mbak? Iya, Sendal Jepit Abang. Dari awal pas nyanyi itu juga agak sebenarnya lucu banget ya ini liriknya, kok judulnya juga Sendal Jepit Abang, sandalin sopon, kayak gitu. Tapi sebenarnya lagunya ini tuh di aransemen secara keroncong ya, jadi masuk banget dengan karakter tokoh-tokoh yang ada di Tilik, terus film gayengnya Tilik kayak gitu. Jadi dari lirik-liriknya, dari sebenarnya itu adalah curahan hati Bu Tejo sebenarnya. Liriknya Jepit Abang gitu. Gitu sih. Jadi happy sih meskipun ada lirik-lirik yang sebenarnya relate dari hati seorang perempuan tapi dikemas sebagai instrumen keroncong jadi tetap happy gitu. Kayak seperti series ini gayeng pokoknya. Di lokasi syuting itu pokoknya gini, aku kan awalnya itu kan belum gabung dengan Tilik ya. Aku sebagai penonton tuh kayaknya seru banget. Ternyata ketika sekarang alhamdulillah terlibat, ternyata pas syuting aja ya wis gue pemain sing delok iki. Aku sih ngelihat sampean mesem-mesem, Mbak. Gitu ya. Udah punya suami loh Mas, udah macam-macam ya. Salah nih. Mana nih? Pak Lia yo menang banget mana di Aduh, cokot kamu kira ya Bu Tejo, cokot Bu Tejo. Mamamu di abang loh malah. Aduh, sepurani Bu Tejo, ya. Nah ya itu makanya aku pronya sama buleku itu Mas, nah selalu membela aku. Aduh, ya wes gak usah banyak panjang-panjang kalau gitu. Kalau sampean Mbak sudah dulu sampai situ aja, nanti saya dimarahin sama Bu Tejo. Terima kasih Mbak Dia. Kita nonton nanti bareng-bareng ya. Ngomong-ngomong nanti original soundtracknya ini akan dirilis tanggal 31 Mei hari Jumat. Jadi berbarengan dengan dirilisnya episode pertama di platform WeTV, begitu ya, WeTV iFlix. Selanjutnya, selain ada lagu Sendal Jepit Abang, ada juga lagu original soundtrack lain yang boleh dibilang menjadi pengiring, gitu ya. Scene-scene menarik di series. Di original series WeTV original series Tilik. Lagunya adalah Neng Kene Dina Iki. Neng Kene Dina Iki.
ini dinyanyikan oleh, ada dua versi, ada versi dangdut dan versi campur sari dinyanyikan oleh orang yang berbeda. Saya juga mau ngobrol sama penyanyi-penyanyi ini, yang mana adalah Mbak Prigel Pangayu Anjarwening yang menyanyikan lagu Nengkene Dino Iki versi dangdut. Mbak Prigel. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Selamat Prigel. sore semuanya. Mbak Prigel, boleh cerita sedikit Halo. bagaimana proses rekamannya ini, dulu diajak sama siapa, lah kok sampean yang terpilih ini, boleh diceritain Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih atas occasion-nya Rafa Cana, WTV, dan MC Entertainment, dan juga Mas Yuda, Mas Kipli. Terima kasih banyak udah ngajak saya untuk join di sini. Bangga loh, maksudnya bisa join dengan Tilik The Series ini ya Pak. Maksudnya dulu di short movie aku salah satu fan-nya Butejo, Yune, Yutri. Akhirnya bisa satu project. Terima kasih banyak. Nah, semoga kedepannya Tilik series ini semakin lebih viral. Amin, 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 amin. Amin. Mbak, boleh sedikit cerita prosesnya pemilihan sampean jadi penyanyinya tuh, boleh cerita sedikit nggak Mbak? Gimana ceritanya? Itu dihubungin lah sama Mas Yuda. Itu tag vokalnya di Jogja waktu itu Pak. Terus ada dua penyanyi, katanya yang satu itu versi dangdut sama versi campur sari ya Mas ya. Ya. Terus aku akhirnya kepilih yang jadi versi dangdutnya kayak gitu. Oh, oke. Ngomong-ngomong, saya langsung ajak aja ngobrol sekalian Mas Tegar Dion Muhammad. Mas Tegar. Boleh? Halo Mas. Juga, Mas Tegar. Halo. Halo, ini dia Mas Tegar. Mas Tegar, ngomong-ngomong boleh cerita sedikit, ini tuh lagunya tentang apa Mas? Nengkene Dino Iki tentang apa sebetulnya? Dan kaitannya dengan Tilik ini apa Mas? Oke, sebenarnya saya ngisi lagu ini nih sebenarnya cuman karena teman saya yang bikin sound designernya teman saya juga, itu di studio sebelah. Terus dia tahu saya juga bisa nyanyi, dan saya kebetulan garap visual efeknya juga di series ini. Loh, sampean itu kok palu gada ya? Iya gitu Mas. Jadi ya terus ditawarin buat ngisi lagu daripada nyari susah-susah. Itu akhirnya saya ditawarin. Kebetulan saya juga sering hobi bikin lagu juga. Jadi ya kebetulan terus saya ditawarin itu, dan sempat ngobrol-ngobrol. Akhirnya karena di cerita ini kenapa ada dua versi, itu karena ada beberapa kubu di sini, ada dua kubu katanya, ada dua kubu yang mencalonkan lurah. Kemudian yang satunya itu kubunya kubu A dan kubu B gitu aja kali ya. Kubu A dan kubu B. Nah itu akhirnya dibuat dua versi itu. Begitu. Nah, Sandal Jepit Abang itu yang milik kubu A, dan yang Nengkene Dino Iki itu yang punya kubu B, seperti itu. Untuk background ya kemarin sebatas ngobrol-ngobrol sama teman saya begitu. Oh begitu, baik. Mas Tegar, terima kasih banyak sudah bercerita sedikit banyak tentang lagu ini. Ya. Sama Mbak Prigel. Mbak Prigel, terima kasih banyak juga sudah bernyanyi. Yang sangat merdu sekali, saya sempat dengar itu bocorannya. Nengkene Dino Iki, gitu kan ya. Kalau nggak salah. Itu enak banget suaranya sampean berdua. Terima kasih banyak sudah jadi bagian dari Tilik The Series ya. Oke, baik. Kalau gitu tadi saya udah ngobrol sedikit banyak bersama dengan cast dan juga creator dan juga penyanyi original soundtrack Tilik The Series. Ini saatnya saya memberikan kesempatan buat teman-teman media untuk bertanya
Saya akan kasih kesempatan 3-5 media. Oke. Ya udah, kalau gitu saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang dikirim lewat ini ya, lewat chat. Yang pertama dari Mas Wayan. Mas Wayan ini dari Liputan 6. Pertanyaan pertama, apakah bisa dibilang serial Tilik ini spin-off dari film pendeknya? Jika ya, latar waktunya jika dibandingkan dengan versi film seperti apa? Ada sejumlah wajah baru jika menilik trailernya. Trailernya. Koreksi kalau saya salah. Ada berapa tokoh baru dan mengapa kehadiran mereka sangat penting dalam dunia Tilik yang baru? Yang ketiga untuk Mbak Ozi, bagian apa yang paling sulit dari kembali menjadi Bu Tejo? Ada spesial request kah dari sutradara terkait look dan pembawaan karakter Bu Tejo? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Mungkin bisa dijawab sama Mas Agung ya. Oke, ya terima kasih Mas Wayan kalau nggak salah ya. Ya, Mas Wayan dari Liputan 6. Oke, ya sebetulnya kalau bisa dibilang betul, ini adalah kelanjutan dari film pendeknya secara cerita, karena memang ide besarnya masih soal pencalonan lurah, yang mana di film pendeknya sempat disinggung gitu kan. Jadi ini rentan waktunya memang pada pemilihan lurah di tahun 2019 kalau di setting ceritanya. Nah, itu yang kami usung dan sebetulnya tapi fokusnya ini sebetulnya nggak ke bagaimana politikisasinya menurut kami ya. Karena di sini justru fokusnya bagaimana Bu Tejo dengan lingkungannya dan selayaknya manusia biasa dia menghadapi lingkungan tersebut gitu. Jadi fokus ceritanya sebetulnya ke situ dan kenapa banyak cast baru yang bermunculan karena memang itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan Bu Tejo yang akhirnya juga menjalankan cerita dalam series ini. Ada yang mau nambahin, Vanis atau mungkin Mas Bagus? Cukup? Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ada sejumlah wajah baru jika menilik trailernya. Ada berapa tokoh baru dan mengapa kehadiran mereka sangat penting dalam dunia Tilik yang baru? Monggo. Ya, oke Mas, ini barusan sempat aku jawab karena memang tadi kebutuhannya adalah orang-orang ini juga yang kemudian menjalankan cerita dalam series ini. Dan kenapa penting? Ya karena memang ketika kita membuka universe-nya Bu Tejo gitu, Tilik, ketika kita masuk ke sebuah pedesaan atau kampung yang menjadi setting dalam series ini. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan banyak support pemain yang kemudian itu bahkan menjadi subplot untuk kemudian plot besarnya berjalan gitu. Karena endingnya adalah untuk memenuhi goals daripada series ini. Karakter-karakter ini bahkan kalau ada satupun karakter yang kami hilangkan itu ceritanya nggak akan berjalan karena memang secara cerita, nah ini desain dari Vanis, Mas Bacep dan teman-teman memang membuat ini secara utuh dan kompleks. Jadi apabila salah satu karakter kita hilangkan itu ceritanya akan pincang dan nggak berjalan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ke Mbak Ozi. Mbak Ozi, Yes, bagian me. apa yang paling sulit dari kembali menjadi Bu Tejo? Dan ada spesial request kah dari sutradara terkait look dan pembawaan karakter Bu Tejo? Dua pertanyaan langsung. Kesulitannya menjadi Bu Tejo kali ini adalah Bu Tejo itu lebih kompleks lah ya. Masalahnya itu lebih rumit ya. Karena permasalahannya itu hal-hal yang enggak bisa dibayangkan sama Bu Tejo sendiri gitu. Itu kayak gonjang-ganjing hidup di tengah hidupnya yang tenang tuh tiba-tiba jadi kayak Baroto Yudo gitu loh. Apalagi kan hubungannya hal yang paling esensi kan, yaitu sama pasangannya gitu, yang sebetulnya emang pasangannya nih emang kan sekali kalau inget-inget ini Pak Tejo ini emang jaluk diobong. Jadi permintaan khusus dari Mas Agung waktu itu adalah bagaimana menghadapi kompleksitas permasalahannya ini tadi. Jadi naik turun moodnya, emosinya, juga kemudian
bagaimana berada dalam situasi tetap macak tegar gitu loh, macak tegar gitu ya. Terlihat baik-baik saja, padahal jeruani remuk. Padahal dalam hatinya tuh habis gitu istilahnya, karena masalah pribadi yang dihadapi. Jadi ya itu tadi, naik turun moodnya itu tadi, dan ketemu sama sosok Pak Tejonya langsung. Kalau di film pendek kan kemudian tidak pernah tersebutkan gitu bahwasanya Pak Tejonya ini siapa gitu, nggak pernah terlihat gitu. Nah di sini terlihat wujudnya beneran gitu. Nah itu yang jadi kompleksitas tersendiri juga, karena ternyata membayangkan suami yang bentuknya begini itu kok kayaknya emang ya jet coaster gitu moodnya, bawaannya tuh pengen kayak gitu dasnya gitu istilahnya. Gitu-gitulah Mas ya. Oke. Terima kasih Mbak Uzi. Selanjutnya saya kelihatannya Mbak Bu Leslie sudah kembali. Saya akan langsung tanyakan saja pertanyaan dari Mbak Cantika dari Kedaulatan Rakyat. Bu Leslie, sebelumnya katanya WeTV ini lebih banyak mengangkat tema genre remaja, sementara Tilik The Series ini merupakan genre yang bisa dibilang bukan segmen remaja. Apa yang menjadi pertimbangan WeTV memproduseri Tilik? Terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada beberapa proyek kami yang sangat sukses ya, yang di genre remaja seperti WeTV Original Atares, Kisah Untuk Gary, Little Mom, dan banyak lagi. Tetapi di luar dari itu kami juga memproduksi banyak sekali konten-konten yang bukan remaja, bahkan yang ada restriksi umur gitu. Contohnya WeTV Original Layangan Putus, Kupu Malam, dan beberapa series lain yang sebenarnya lebih dewasa, termasuk My Lecturer My Husband juga yang udah 2 season kami jalankan, juga temanya tidak terlalu remaja gitu. Jadi dan kami ini sangat terbuka untuk segala macam umur dan genre sebenarnya, makanya sebenarnya dari sudah lama banget kami sangat pengen banget mengangkat yang sangat lokal. Jadi dari pertama kali kami melihat produksinya Ravachana ini udah jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Pengen banget menayangkan konten seperti yang dibuat oleh teman-teman Ravachana ini untuk tayang di WeTV. Karena dulu pertama kali kami menayangkan original WeTV yang paling pertama yaitu Yowis Band The Series, itu bahasa Jawa, menjadi series Indonesia pertama untuk streaming di Tiongkok. Jadi Tiongkok itu sangat strict untuk penayangan konten di luar Tiongkoknya, dan kuotanya pun sangat terbatas. Nah pada akhirnya kami bisa menayangkan karena networking kami di Tiongkok, ada platform Tencent Video. Pada akhirnya melalui Tencent Video series tersebut akhirnya tayang menjadi series pertama Indonesia untuk tayang di Tiongkok. Nah jadi karena itu kami lihat banyak sekali opportunity untuk membawa konten-konten yang sangat lokal budaya Indonesia untuk kami perkenalkan di negara lain. Jadi harapannya WeTV Original Tilik The Series ini juga akan diterima dengan sangat baik di luar negeri, dan mereka juga bisa mengenali budaya Indonesia, juga bagaimana sih cara pemilihan, mungkin pemilu bukan dalam skala nasional tetapi skala yang lain, dan konflik-konflik yang ada di dalamnya menarik lah, skripnya juga sangat menarik. Jadi harapannya besar sekali untuk Tilik The Series ini. Oke, ini kayaknya Bu itu juga sudah menjawab pertanyaan dari Mas Bayu dari Tribun News yang bertanya tentang bagaimana boleh dibilang series ini kan kental budaya Indonesia, bagaimana dia bisa bersaing dengan cerita original secara global gitu ya. Mungkin satu lagi Bu, pertanyaan dari Revi Kompas. Bu Leslie kan tadi menyinggung soal pembajakan. Sejauh ini adakah upaya WeTV untuk meminimalisir pembajakan khususnya untuk Tilik ini? Itu pertanyaannya. Ini pembajakan ini never ending battle gitu ya, satu peperangan yang akan terus harus kami
lawan gitu. Tapi pada akhirnya butuh juga kerjasama, dukungan dari semua teman-teman di industri dan juga semua filmmaker, karena pada akhirnya kita harus ingat kalau industri entertainment ini kan industri yang harus berputar ya secara keuangannya gitu. Jadi untuk bisa produksi konten baru, industrinya harus sehat. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa sehat? Ya platform, contohnya WeTV di sini sebagai eksekutif produser untuk bisa mendanai contohnya proyek-proyek ya kami harus menerima iklan dan iklannya harus bisa ditonton oleh masyarakat. Nah, kalau padahal sudah diberikan secara gratis gitu kan, tetapi kalau tetap menontonnya melalui misalnya bajakan melalui TikTok, melalui website-website yang tidak baik gitu ya, atau misalnya melalui Telegram, dan ya itu sangat merugikan industri, sangat merugikan WeTV, merugikan MD, merugikan Rafa Chandra juga, dan semua industri ya secara keseluruhan. Kami telah melakukan banyak sekali action secara legal terhadap mereka semua, tetapi pada akhirnya ini secara keseluruhan kita harus kerjasama sih gitu untuk bantu reporting, mengencourage netizen untuk nonton di platform yang tepat, baru kita bisa terus berkarya dan terus industrinya berputar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Bu Leslie, terima kasih banyak jawabannya. Semoga itu menjawab ya buat tadi pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Cantika, ada Mas Bayu, dan juga dari Revi, gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau ke Mbak Ozi lagi nih. Ini ada pertanyaan dari aisbudiviva.co.id. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan disebutin bahwasanya di series ini karakter yang ditampilkan semakin sulit dengan banyak masalah dan konflik. Tantangan apa yang dirasakan saat syuting, Mbak Ozi? Dan keseruannya seperti apa? Gitu. Monggo. Tantangannya pada saat syuting adalah yang pertama itu bagaimana untuk mengkolaborasi energi-energi baru yang hadir. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu kan kami itu kan bekerjanya itu berpura-pura seperti sudah punya hubungan lama itu istilahnya. Punya koneksi tersendiri istilahnya sudah lama. Nah, itu kan dalam kenyataan sehari-hari kan tidak terjadi. Nah, menyambung frekuensi itu supaya kemudian orang itu merasakan bahwa apa yang kami lakukan itu betul-betul terjadi ya gitu. Jadi kesulitannya itu adalah yaitu tadi bagaimana menyelaraskan energi-energi baru ini supaya kemudian kita bermain enak gitu. Jadi satu frekuensi gitu mainnya itu. Itu kenapa waktu dia cerita dia pertama kali main gitu. Waktu prosesnya itu isinya cuma ketawa doang gitu. Membangun mood bersama ya itu. Juga karena yang di series kali ini Bu Tejo layer pribadinya itu agak lebih banyak dikupas. Nah itu juga saya lebih banyak ngobrol sama Mas Ibnu gitu, karena tentu saja kami punya pasangan masing-masing, tapi kan seolah-olah bagaimana jadi pasangan yang memang setulus hati mencinta gitulah istilahnya. Itu susah ya karena susah, karena maksudnya perasaan tuh kan nggak bisa dibohongi gitu loh ya. Jadi berpura-pura cinta tuh angel loh kalau nggak beneran istilahnya ya itu tadi secara emosi harus kemudian hadir juga. Nah, lebih banyak ngobrol sama Mas Ibnu sih karena di series yang ini masih nyambung nih sama pertanyaannya. Ini kan tadi kan udah cerita katanya ini dari Mas Bayu nih, kalau ini dari Tribunnews dia bilang tadi kan udah cerita katanya ibu-ibu Bu Tejo ini berubah dari yang tadinya yang kritis jadi seorang calon kepala jadi istri seorang calon kepala desa
Tapi secara karakter ada perubahan nggak Mbak? Dia bilang gitu. Apakah di series ini dilihatkan sisi lemah Bu Tejo yang mungkin banyak drama air mata? Hehehe. Itu trikinya itu di situ, kejutannya, tantangannya itu di situ. Kalau Yuning tadi bilang bahwa Yuning adalah manusia biasa yang sebetulnya juga nggak sempurna, di short movie-nya Tilik itu kelihatan bahwa dia tuh angel banget gitu kelihatannya, pokoknya manusia tanpa dosa gitu kelihatannya. Nah, Bu Tejo itu juga sangat diperlihatkan bagaimana sisi manusianya. Kalau ada satu kalimat gitu pernah baca dan tak kutip gitu, orang yang biasanya lebih banyak tertawa itu sebetulnya orang yang paling kesepian. Nah, itu kayaknya tepat untuk menggambarkan situasinya Bu Tejo saat itu gitu. Di mana masalahnya dia yang sungguh kompleks gitu di rumah, tapi dia nggak mau terlihat selemah itu gitu di luar gitu. Memang suaminya ini problem banget, saya juga heran. Tapi ya gitu. Jadi waktu saya ngobrol sama Mas Baca sama Fanis gitu ketemu naskahnya gitu bahasa Jawanya ini dibedeti gitu dikupas lebih dalam gitu bahwa ini tujuannya apa, maunya gimana. Kenapa kemudian pilihannya adalah sepenting apa gitu isu kemudian yang pengen kalian sampaikan di series ini gitu. Dan sebetulnya dalam bentuk series ini berjumlah berepisode-episode ini itu adalah cara yang tepat untuk menggambarkan keinginan Mas Bacep dan tim penulis yang lain untuk istilahnya menjadi kantong yang pas gitu loh untuk produknya ini memang series gitu istilahnya. Tuh, jadi ya memang emosi banget lah. Nah ini jadi berurai air mata ya, kesimpulannya ada berurai air matanya ya. Sungguh sekali. Kalau tidak percaya bertanya kepada Wahyu Agung Prasetyo. Ada satu momen itu sampai tak bilang, ini tag-nya udah ya gitu. Kalau sekali lagi aku mau bipolar baru. Dan Mas Ibnu ini sangat sangat membantu sekali, sangat kooperatif sekali sebagai pasangan yang menyebalkan gitu. Terus habis itu bawaannya itu kalau ketemu dia itu pengennya berantem, nah gitu-gitu tuh itu berantem nih kok seneng, nah kayak gitu-gitu tuh kok ya pas sekali gitu sama karakternya Mas Ibnu yang memang begitu gitu loh. Nah itu juga ada satu cerita lucu sebetulnya bagaimana mencari sosok Pak Tejo ini. Ya halo. Ya. Coba ditanggapi itu kenapa kok nyebelin banget kata Mbak Ozi itu. Ya tadi aku tuh Pak Tejo itu menjadi beruntung sekali ya. Sebenarnya punya istri yang diincar dari sebenarnya 15, aku udah 20 lah gitu. Taruhlah gitu. Dan dia punya sosok pemudi yang luar biasa di kampungnya. Dan itu ya aku sama mauku. Benar-benar yang sama maunya Pak Tejo gitu. Pak Tejo itu benar-benar dimanfaatkan sekali Bu Tejo itu. Ya nanti lihatlah di situ. Oke, siap kalau gitu. Saya sekarang mau ke dan Ozi itu memang sangat menyebalkan. Ini aja mau berkelahi loh sebenarnya. Tatap-tatapan begini. Udah cukup. Aduh, ini sebetulnya teman-teman semuanya ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak yang masih belum terjawab. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita batasi pertanyaan, kita cukupkan sesi Q&A-nya sampai sekian saja gitu ya, sampai pertanyaan terakhir yang tadi itu. Terima kasih semuanya, mari kita promosikan dan sukseskan WeTV Original Tilik The Series ini supaya kita bisa terus berkarya dan kedepannya akan banyak lagi produksi-produksi yang akan lebih sukses lagi. Jangan lupa untuk nonton setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di aplikasi WeTV. Tolong di-download, diunduh, dan ditonton sekarang. Terima kasih. Download dulu ya, jangan bacakan nontonnya malu kamu sendiri itu loh malu. Tahan dulu Bu Tejo. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan buat Bu Astrid. Monggo,
Silahkan untuk Saya mewakili Pak Manoj Punjabi dan MD Entertainment mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Leslie Simpson. Thank you so much. Dan kemudian juga terutama kepada tim Rafa Cana yang luar biasa, Mbak Elena, Mbak Vanis yang selalu sibuk kita ya, tektokan untuk memastikan launchingnya luar biasa. Dan kemudian juga Mas Baca, Mas Agung, thank you so much. Dan untuk semua cast, terutama Bu Tejo, looking forward to see Bu Tejo viral ya. Ya ampun, jangan mau kalah sama layangan putus, Bu. Jadi nantikan setiap hari Jumat mulai tanggal 31 Maret hanya di WeTV pukul 18 sore. Jadi pas banget ya, pas habis ngabuburit nonton dulu Bu Tejo ya. Udah Betul. udah julid ya. Oke. Bukan julid, itu kritis namanya, Jeng. Thank you semuanya, waktunya teman-teman media. Thank you. Thank you. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan kepada creator, tim creator. Monggo, mau diwakili sama siapa nih? Oke, mungkin aku yang mewakili. Ya, tentunya thank you so much buat semua kru, semua pemain yang nggak bisa aku sebutin satu-satu ya durasi ini. Dan terima kasih tentunya untuk WeTV, Mbak Leslie Simpson, buat teman-teman di WeTV semuanya, buat teman-teman di MD, Pak Manoj, Pak Karan, Mas Mahran, Mbak Astrid tentunya, dan semua jajaran teman-teman MD, dan semua teman-teman yang ada di Rafa Cana Films, Ludi, Ega, Vanis, Ellen, semuanya thank you so much atas kerjasama keras kita semua. Akhirnya series ini jadi dan sebentar lagi akan tayang. Dan dalam series ini WeTV Original Tilik The Series tidak hanya menyuguhkan sebuah tontonan yang isinya tawa, tapi juga menyuguhkan sesuatu yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia. Dan semoga nanti banyak antusias yang menonton, balik lagi seperti dulu, semoga seperti film pendeknya, amin. Dan jangan lupa nonton WeTV Original Tilik The Series yang akan tayang tanggal 31 Maret 2023, akhir bulan ini, tentunya dengan perayaan Hari Film Nasional. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Mas Agung, Mas Wahyu Agung Prasetyo. Selanjutnya, ini kelihatannya perwakilan dari cast diwakilkan sama Mbak Ozia. Silakan. Jangan gitu Thomas, nanti yang lainnya nggak terima loh. Terus aku di-ban rame-rame, aku diblokir jadi kancane orang. Soalnya aku pengen sampean ngerasani wong-wong sing nonton tilik kok dek secara ilegal. Tolong diingatkan juga sekalian. Aduh, itu namanya mentalitas yang harus dibenahi. Jadi kalau ada orang kemudian mengupayakan waktu, tenaganya sedemikian besar untuk memberikan atau menyuguhkan hal yang terbaik gitu, dihargai dengan cara dicurangi, itu kan rasanya sakit hati ya. Nah itu kira-kira hal yang tepat untuk disampaikan kepada teman-teman atau di luar sana yang ya itu tadi, aku ki bahasanya ini dibilangin Rafa Cana nggak boleh kasar-kasar ya, padahal saya cuma bilang kalau malang gitu loh, sengit banget. Jadi di-download dulu, pilihlah cara yang benar, karena dengan begitu kalian mengapresiasi kerja kami gitu dengan betul juga. Jadi ya sesungguhnya ketika kalian berlaku baik, hasilnya juga akan diterima dengan baik juga. Ya apa enaknya gitu nonton bacaan. Nah, yang original kan terbukti lebih bagus secara suara, gambar, hal-hal yang kayak gitu-gitu. Jadinya ya memperlihatkan kualitasmu sebagai manusia. Jadi jangan nonton bacaan gitu kan. Mentalitasnya dibenahi dan tunggu karya kami selanjutnya. Kira-kira gitu. Oke, Mbak Ozi terima kasih mewakili semuanya ya. Mewakili semua cast. Semoga teman-teman semuanya setuju dengan apa yang sudah disampaikan sama Mbak Ozi tadi. Saya sebelum pamit. Iya. Nganggu-nganggu loh itu loh. Mas Teteng wis nganggu-nganggu wis setuju wis. Gimana Mas Adida setuju bisa kan? Sampean setuju ya? Ya, mantap. Baik, kalau gitu sebelum pamit saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang terlibat hari ini, mulai dari
teman-teman media. Habis itu juga terima kasih buat Bu Leslie Simpson, Bu Astrid, Mas Wahyu Agung Prasetyo, Mas Bagus, Mbak Vanis, Mbak Siti Fauzia, Mbak Putri, Mbak Brili, Mas Seteng, Mas Ibnu, Mas Jamaluddin Latif, Mas Yuda, Mbak Dia, Mbak Priga sama Tegar. Jangan lupa teman-teman semuanya nonton WeTV Original Tilik The Series tanggal 31 Maret eksklusif di WeTV setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat.